Salam, mari kita tundukkan kepala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu dan semua keluarga yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kami yakin bahwa keluarga kita masih tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah minggu ini masih kita adakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu kedua Paskah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya berharap kita semua sudah membacanya di rumah kita masing-masing. Tema khotbah kita pada hari ini, kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan iman percaya kita. Kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan iman percaya kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang merasa kehilangan pegangan hidup, maka biasanya orang tersebut akan mengalami situasi yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Dia akan kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Demikian pula jika seseorang misalnya dalam hari-hari kehidupannya ada yang selalu menolong, ada yang selalu membimbing, ada yang selalu menuntun hidupnya. Tetapi tiba-tiba tanpa diketahui, tanpa disadari, penolong itu, pembimbing itu, dan penuntun hidup itu pergi atau bahkan meninggal dunia. Maka tentu perasaan orang yang ditinggalkan itu pasti akan kacau, sedih, kecewa terhadap semua yang terjadi. Apalagi jika orang yang ditinggalkan ini tidak siap, belum sanggup ditinggalkan, belum bisa mandiri dalam hidupnya, maka hidup orang seperti ini pasti akan mengalami kekacauan dalam kehidupan. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita lihat apa yang dialami para murid Tuhan Yesus setelah dia mati dan dikuburkan. Dan juga kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan diri setelah kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus berusaha meneguhkan iman percaya para murid, sehingga mereka tidak ragu lagi akan kebangkitannya, dan mereka diharapkan dapat memberi kesaksian kepada setiap orang. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan suatu keadaan, suatu situasi yang dialami para murid setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan. Situasi mereka dalam keadaan ketakutan. Terutama kepada orang-orang Yahudi, mereka sangat takut. Sehingga mereka berkumpul di suatu tempat tinggal dan mereka mengunci semua pintu-pintu dengan harapan tidak ada orang yang mengetahui keberadaan mereka. Semua itu terjadi karena mereka sedang buron, dicari dan dianggap sebagai orang yang bersalah seperti Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, para murid di sini merasa telah kehilangan pegangan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selama ini mereka bersama-sama, mereka selalu dibimbing, diajari, mereka selalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Tetapi kini semua itu, penolong itu yang memberi pegangan hidup itu tidak ada lagi beserta mereka.
Ketika mereka berkumpul di dalam sebuah rumah, dicatat bahwa rumah tersebut terkunci rapat, dibarengi dengan rasa takut, kecemasan, kerisauan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka, memperlihatkan dirinya, memberi semangat kepada mereka, dan menenangkan mereka dari semua keresahan, dari semua kerisauan, dari semua ketakutan mereka. Tuhan Yesus Kristus menenangkan mereka dan menyapa mereka dengan perkataan, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu, kata ini dalam bahasa Ibrani sering kita sebut Shalom. Dalam bahasa Yunani sering disebut Irene. Dan dalam bahasa Batak Toba mungkin kita mengatakan Horas. Sapaan ini mengandung makna yang dalam sesungguhnya, yaitu ingin menenangkan, ingin memberkati, dan memberi semangat kepada orang yang disapa dengan kata Shalom, dengan kata Irene, dengan kata Horas, ataupun dengan kata damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi kepada mereka setelah disapa oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu, bisa jadi mereka semakin ketakutan. Karena tiba-tiba saja ada yang muncul di tengah-tengah mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Padahal mereka tidak tahu, belum mengenal orang yang tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka tersebut. Dalam situasi yang demikian, di teks kita disebutkan bahwa tanpa diminta oleh para murid, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya untuk memberitahukan bahwa Dia sedang bersama dengan mereka, untuk memberitahukan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, dan Yesus sendiri telah bangkit dari kematian. Yesus Kristus dalam hal ini ingin meyakinkan mereka dan ingin menghilangkan rasa ketakutan mereka, agar mereka tersadar bahwa di hadapan mereka sekarang ada hadir Tuhan Yesus yang memang benar sudah bangkit dari kematian. Lalu setelah itu Tuhan Yesus sekali lagi memberi sapaan, memberi berkat kepada mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Kemudian disebutkan Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus." Di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi kuasa kepada mereka semua, dan berharap mereka siap menjadi saksi kebangkitannya dan siap memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang yang akan mereka temui. Semua murid yang ada di rumah tersebut ketika itu sangat bersukacita dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Namun Bapak Ibu sekalian, jemaat yang saya kasihi, disebutkan dalam teks kita bahwa waktu Yesus datang pertama, Thomas yang disebut Didimus tidak ada bersama dengan para murid pada waktu itu. Ketika Thomas datang, Yesus tidak ada lagi waktu itu, dan hanya ada semua murid
yang menyatakan kepadanya bahwa mereka sudah bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Thomas tidak percaya akan semua ini. Dan dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dari perkataan Thomas ini dapat kita rasakan bagaimana kacaunya pikirannya setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami kekacauan. Sehingga teman-temannya yang mengatakan perkataan bahwa Yesus sudah bangkit pun tidak dipercayainya lagi. Dan semua berita yang dia dengar dianggapnya suatu kebohongan. Hal ini Bapak Ibu sekalian memperlihatkan bahwa Thomas begitu putus asa. Ada rasa kecewa terhadap apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya. Tetapi dalam teks kita juga disebutkan setelah 8 hari kemudian murid-murid itu berkumpul di rumah itu lagi dan Thomas ada bersama dengan mereka. Semua kunci pintu terkunci. Semua pintu terkunci. Dan kemudian Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan memberi salam kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, tanpa bertanya, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini Bapak Ibu sekalian, iman Thomas digugah, disentuh dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari hal itu Thomas tersentuh imannya dan menyadari ketidakpercayaannya. Lalu dia berkata di hadapan Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di dalam Bible disebutkan, "Tuhanku jala debatakku." Bapak Ibu, di sini Thomas tidak lagi ragu, tidak lagi tidak percaya kepada Yesus, tetapi dari lubuk hati yang mendalam dia mengakui siapa Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan dan Allah. Artinya bahwa Yesus itu bukan saja pemimpinnya, bukan saja penolongnya, tetapi lebih dari itu, Thomas sangat meyakini bahwa Yesus benar adalah juga Allah pencipta yang datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa, saya dan Bapak Ibu sekalian. Dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ketakutan, kecemasan, keraguan dan putus asa akan membuat orang mengurung diri dan tidak berani menyatakan dirinya di hadapan orang lain. Orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan dan putus asa akan tidak yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan dia.
Inilah situasi para murid ketika itu, menurut teks yang kita bahas, yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan datang kepada para murid, kepada kita, untuk memberi semangat, memberi peneguhan kepada kita, kepada mereka, meyakinkan iman percaya mereka, iman percaya kita, sehingga setelah bertemu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, para murid bersukacita dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, hari ini apakah kita juga merasa takut, merasa cemas, ada ragu, ada keraguan, dan tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus? Atau mungkin kita khawatir akan situasi yang sulit saat ini? Hari ini dengarlah dan terimalah firman Tuhan yang berkata kepada kita. Bapak Ibu, hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini, jika kita telah mendengar firman-Nya, ingatlah, Yesus Kristus Tuhan sudah datang dan ingin masuk ke dalam hati kita yang terkunci, hati kita yang ragu, hati kita yang cemas, hidup kita yang takut. Dan Dia datang untuk menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Mari rasakan dan lihat dengan iman kita bahwa saat ini, hari ini, Tuhan Yesus datang menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus datang memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan Yesus datang ingin menjaga kita di dalam pergumulan, persoalan yang kita alami. Terimalah damai sejahtera dari Kristus Yesus di dalam hatimu, di dalam hati kita, sehingga damai sejahtera itu tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan dan menggugah dan meneguhkan kita. Percayalah hanya kepadanya saja, hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita ragu dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Kita tahu Dialah Tuhan dan Allah bagi kita. Dialah Tuhan dan Allah bagi kita. Amin. Ketika Yesus berkata kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Thomas dengan yakin dan dengan segera berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga berkata kepada saya, berkata kepada Bapak Ibu, berkata kepada kita semua, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Apa yang menjadi jawaban kita? Apa yang akan kita jawab ketika Yesus mengatakan, jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama, kita mengatakan seperti yang dikatakan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Itulah hendaknya perkataan kita, karena Dia sudah meneguhkan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan marilah kita memberitakan kebangkitannya, memberitakan bahwa Dia benar, kita yakini sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sabda firman Allah pada hari ini, di minggu kedua Paskah ini. Meskipun seluruh jemaat Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing,
Kami mendengar firman-Mu. Dan kami Tuhan diyakinkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Sama seperti para murid yang dalam ketakutan, kecemasan, keraguan di dalam kehidupan mereka. Bahwa Yesus belum bangkit. Tetapi Yesus Engkau Tuhan dan Allah, Kau sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Dan meyakinkan, meneguhkan mereka. Bahwa Engkau benar sudah bangkit. Demikian juga kepada Thomas, ya Tuhan Allah. Meskipun dia awalnya tidak percaya, tetapi setelah melihat, menyaksikan, dia menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Inilah juga hendaknya perkataan kami di dalam kehidupan kami. Jauhkan keraguan daripada kami kepada Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan kami, sebagai penolong kami, yang mengusir kecemasan kami, yang mengusir ketakutan kami di dalam pergumulan, persoalan kehidupan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Lindungi, sertai, tolong dan berkatilah semua jemaat-Mu Bapa di dalam kehidupan masing-masing. Supaya kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.